Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu jemputan, lagi hujan badai, saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang program hamil inseminasi. Jadi, apa itu program hamil inseminasi? Setelah kita selesai melakukan screening program hamil, ingat screening program hamil itu adalah 3 pemeriksaan dasar. Yang pertama adalah USG transvaginal pada haid hari kedua atau haid hari ketiga. Kita nilai keadaan rahim dan keadaan indung telur. Dan yang kedua adalah pemeriksaan HSG untuk menilai patensi tuba, apakah kedua tubanya lancar atau salah satunya yang lancar atau dua-duanya tersumbat. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan analisa sperma untuk menilai jumlah dan kualitas spermanya. USG transvaginal haid hari kedua, HSG haid hari ke-10, dan ketiga adalah pemeriksaan analisa sperma. Ketiga hasil pemeriksaan ini kemudian kita kumpulkan, kemudian kita lakukan analisis. Kalau kedua saluran tubanya lancar dan dari hasil USG tidak ada kelainan-kelainan yang berat pada rahim maupun indung telur, tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada polip, tidak ada adenomiosis. Dan ketiga adalah spermanya, kalaupun ada gangguan, masih kategori gangguan ringan sampai dengan gangguan sedang, hanya gangguan dari segi pergerakan atau bentuk sperma saja, maka kita boleh memilih program hamil inseminasi. Maka program hamil inseminasi ini kita mulai startnya adalah pada haid hari kedua siklus berikutnya. Pasien suruh datang haid hari kedua, kemudian kita berikan obat, kita lakukan USG transvaginal dulu, kita cek dulu semuanya. Setelah itu kita lakukan pemberian obat-obat untuk merangsang pertumbuhan sel telur atau obat-obat induksi ovulasi selama 5 hari. Ada obat golongan clomiphene citrat atau obat golongan letrozole. Kita berikan dengan dosis, bisa dosis 1x1, 2x1 atau 3x1 selama 5 hari. Startingnya atau startnya harus haid hari kedua atau haid hari ketiga selama 5 hari. Setelah 5 hari pemberian obat minum ini, kita lakukan USG lagi. Pasien kontrol lagi, kita lakukan USG transvaginal, kita lihat apakah ada respon pertumbuhan sel telur atau tidak. Kalau ada respon pertumbuhan sel telur, maka bisa kita lanjutkan dengan suntik selama 3 hari atau tidak, tergantung nanti pilihan kita. Suntik selama 3 hari untuk memperkuat pertumbuhan sel telur. Nah, setelah kita lakukan suntik selama 3 hari ataupun tidak kita suntik, maka kita lakukan lagi USG. Kalau kita suntik 3 hari, habis itu USG transvaginal. Tapi kalau tidak suntik, maka kita lakukan USG pada haid hari ke-12 sampai target kita kita dapatkan adanya sel telur dengan diameter 18 sampai dengan 20 mm. Kalau itu ketemu, maka kita lakukan penyuntikan hormon pemicu ovulasi. Maka 36 jam kemudian dari jarak suntik tersebut, sperma suami kita keluarkan dengan cara masturbasi, dan kemudian spermanya kita olah dengan menggunakan teknik washing sperma sampai spermanya itu kita kumpulkan dan kita masukkan ke rahimnya dengan menggunakan kateter khusus yang kita sebut dengan kateter insem, dan disemprotkan ke puncak rahimnya. Dan hasil dari sperma yang kita masukkan tersebut apakah dia mampu membuai sel telur, kita lihat 2 minggu kemudian. Terima kasih.